Kuping itu supaya nampak elok. Ya, itulah. Sebenarnya pakai mata itu sudah lihat. Ya, cuma nampak cantik. Itulah bentuk manusia. Ya. Jadi bahwasanya ya, ketika roh ini sudah dibuat, mayat tidak bisa apa-apa lagi. Tidak bisa apa-apa lagi. Karena dia sudah menjadi bangkai. Ya. Nilainya pun tidak ada lagi. Nilai tidak ada lagi. Ya. Balik ke tanah. Cuma kalau dulu yang nunggunya adalah orang baik, maka dia elokkan, dia hargai. Tapi yang nunggunya orang tak sembarangan, dah boleh tanah, makan cacing kan? Ya, dimakan cacing, dimakan apa kan? Nah, tapi bagi orang yang dulu dia pemiliknya ini, yang mendiami tubuhnya dulu adalah roh yang mutmainnah, ya, roh yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, Allah jaga. Itu makanya badan fisik orang itu menjadi utuh, hidup. Kalau sudah 100 tahun ternyata tidak usah kan tubuh kain kapan itu tidak berubah, saking dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena dia kenal siapa yang jadi dia, karena dia kenal siapa yang disembahnya, Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mengenal diri. Jadi ruh kita ini adalah dari Nur Muhammad. Itu asal kita, usul kita. Ya. Kemudian yang kedua, diri kaji. Kalau dari kaji Nur Muhammad itu ya sudah nanti kan. Ya. Itu tidak bisa diwakili sebentar. Kan? Nah, yang kedua, ya, mengenal diri itu, ya, kita harus mematikan diri. Ya. Mutu qabla an tamut. Mutu, matilah kamu sebelum kamu mati. Apa pula maknanya kalau mati dah mati duluan. Mati itu ada dua, ada maknawi, ada hissi. Ya. Jadi kalau mati nanti qabla mutu, matilah kamu qabla antam, sebelum kamu mati sebenarnya. Mati sebenarnya nanti ketika roh sudah dikeluarkan, kita sudah di alam kubur, itu matinya. Ya. Ini ada mematikan. Apa maksud mematikan ini? Bahwa kita etikatkan kita tidak punya daya, kita tidak punya upaya. La haula wala quwata illa billahil azim. Itu maksudnya. Ya. La qadirun wala muridun la sami'un wala basirun wala mutakallimun wala hayyun wala alimun fil haqiqah illa Allah. Tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang berkehendak, tidak ada yang mendengar, tidak ada yang melihat, tidak ada yang hidup, tidak ada yang mengetahui pada hakikatnya melainkan cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Bahwa ada kita ni ada, hidup kita ni dihidupkan, kita dikuatkan, dikuatkan, kita bisa mendengar karena diberi pendengaran, kita bisa melihat karena dikasih melihat. Ya, semua adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kita. Maka kata mutu qabla an tamutu. Kalau kita disadar, ya, bahwa diri kita sebagai seorang manusia tidak punya apa-apa, kita ni bukan siapa-siapa, kita ni bukan apa-apanya. Daya tidak ada, upaya tidak ada, kekuatan tidak ada, kemampuan tidak ada. Ya. Nah, berarti kalau orang sadar dirinya itu tidak punya apa-apa, dirinya tidak memiliki apa-apa, bukan siapa-siapa dan bukan apa-apanya, daya tidak ada, dan upaya tidak ada, berarti dia sudah kenal diri. Ya. Nah, ini bahwa kita ni adalah cuma seorang makhluk. Fisik kita dari setetes mani, kemudian roh kita dari Nur Muhammad. Lalu kita nyaman, kita tidak kata. Nah, kita tidak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya. Kesadaran ini kita harus ingat terus. Galanya pemilik Allah.
Kalau Allah tarik, kita dengar nggak bisa lagi, ya, melihat nggak bisa lagi, ya, bercakap nggak tukang lagi. Allah tarik kudrat kita nih, lumpuh jadinya. Ya. Badan berdampak nanti, pak sehat, tapi daya Allah tarik kekuatan, lumpuh. Ya. Karena memang semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sadar bahwa kita tidak punya apa-apa, galau-galau milik Allah, mana ada punya kita? Kan kita tidak bisa apa-apa. Kita tengok dalam diri kita, nak manjangan rambut kita tidak ikut campur. Ikut campur tak kita? Ya, macam mana? Bulu kita ni kalau rambut panjangnya, ya, sempak panjangnya. Ya. Pak dengan rambut dengan bulu tangan sama kan? Ya. Apa jadi ini? Kalau bulu kau panjang bulu tangan ya macam kau gitu. Ya. Ikut campur tak kita? Kuku kita ikut campur tak? Jadi panjang, kan? Kada ikut campur tak kita? Kenapa kita cuma terima bersih? Darah kita yang mengalir ikut campur tak? Nadi kita yang meletak ikut campur tak? Jantung kita yang terus mempan campur lagi. Ya, semuanya sistem dalam tubuh kita ni dikit lagi dia macam-macam. Ya, cuma kita merusak. Ya, dari campur lah. Semuanya Tuhan kalau kita yang mana? Mampu tak kita untuk menahan letak nadi kita? Nak menahan jantung kita mampu tak? Kita makan, ikut tak kita mola dalam buah? Tahu tak kita sudah lewat ongkong apa terjadi? Ikut campur tak kita? Kita style, apa kita ni? Kita ni terjun mana? Yang dari darahnya berapa persen? Jadi tenaganya berapa persen? Kemudian yang jadi botolnya berapa persen? Jadi airnya berapa persen? Ikut campur tak kita? Kita cuma tahu yang berat awet. Apa semuanya tidak punya apa-apa. Kita cuma terima bersih daripada pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gigi kita yang tumbuh itu campur ada kita ngumpuknya baju panjang itu tidak ada. Ternyata memang kita tidak punya apa-apa. Kita dalam diri kita ni kita cuma terima bersih. Karena semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat pemberian ini kalau kalian diminta jawaban. Ya. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian nanti galau-galau yang dibagi Tuhan itu kita dimintai pertanggungjawaban. Dulu dikasih mulut digunakan untuk apa? Dulu dikasih kuping gawe apa Dulu dikasih mata tengok apa Dulu dikasih tenaga kau ganu tenaga untuk apa? Dulu semuanya. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Apakah Allah pinjamkan itu sia-sia? Tidak, ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Bertanggung jawab. Kau gunakan untuk apa? Nah, maka dari kita kata pakar tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menjadikan jin manusia ini memberikan hikmahnya untuk apa? Untuk menghambakan ibadahku. Maka kita gunakanlah untuk menghambakan ibadah Allah. Artinya apa? Kita gunakan untuk bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Ya. Tenaga kita manfaatkan untuk orang lain juga. Pikiran kita yang Allah beri kita gunakan untuk orang lain juga. Semuanya. Ya. Dalam rangka untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar itu. Ya. Jadi kita tidak punya apa-apa. Daya tidak ada, upaya tidak ada, kekuatan tidak ada, kemampuan tidak ada. Jadi saat kita ruku, saat kita sujud, kita terima kasih kepada Allah. Ya. Kita waktu nak sholat itu, baru nak sholat, kita
kita sudah sadar ya Allah tidak punya apa-apa. Lalu kenapa kita dijadikan nak sholat? Ada kemauan. Apakah kemauan itu karena kehebatan kita? Ya. Kalau tidak Allah beri taufik hidayah, selera bawanya malas terus. Masuk Jambi itu baunya segar. Berat belah. Tahulah kita dulu waktu berat. Akhirnya aku dulu tertidur. Mengasah lepas, kan? Nah, kenapa Allah tidak beri iradah? Allah tidak beri taufik. Taufik itu adalah iradah di fi'il khair. Kemauan untuk berbuat baik. Dan cukup di taufik harus tambah hidayah. Kalau bangun nak, belum tentu berbuat. Aku kita pengen lah. Ya, kalau kita pengen buat baik apa cuma bawa ada pengen. Tapi belum ada eksekusi. Belum dilakukan actionnya belum ada lagi kan. Bawa ada ya, bawa ada nak. Namanya cita-cita. Ya, beda dengan niat. Ini kita juga salah paham. Tidak bisa beda. Ada namanya khatir. Ada namanya asa. Ada namanya cita-cita. Ada bawa namanya niat. Itu beda kan. Kalau khatir itu yang boleh terlintas kan. Itu lintas-lintas. Jo, apa macam-macam. Datang ini, datang itu, ingat ini itu kalau khatir. Ada namanya cita-cita, keinginan, tapi belum kuat. Oh cita-cita amal. Ada azam. Ini cita-cita yang kuat, tapi belum eksekusi. Bau ada keinginan mantap, namanya azam. Aku berazam. Pokoknya tahun depan aku nak pergi haji. Itu azam. Ya. Ada niat. Beda. Niatnya apa? Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li. Mengajar sesuatu, niat sesuatu tapi langsung eksekusi. Itu baru niat namanya. Kita tidak paham. Ya, yang mana niat aku ni berniat lah. Ya, besok kalau dapat duit nak sedekah, itu namanya cita-cita. Ya. Tidak salah paham. Tak bisa bedakan mana pisang goreng, mana kemudian godoknya, mana kolaknya, dia pisang lah kalau cuma bisa bedakan. Nah ini bahaya banget. Kenapa? Ketika seseorang tidak bisa untuk membedakan sesuatu, artinya apa? Terminologinya salah, pasti salah dalam aplikasi. Ya, pasti salah. Ya. Nah seperti itu. Jadi tidak tahu pada bedakan mana azam, mana amal, mana khatir, mana dengan niat. Niat itu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Ya. Menjaga sesuatu, langsung action, langsung buat. Itu niat namanya. Nah, ya. Kalau masih bulan depan, nah itu kalau udah cita-cita, azam, itu cuma bahaya. Itu berbahaya. Ya. Jadi untuk berbuat baik itu pun ada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita jadi Tuhan kepengen buat baik terus. Ya. Ada orang jadi Tuhan pengen buat jahat. Awas kau. Ya, nauzubillah. Ya cita-citanya oleh kolan nak apa zalimi orang ada juga. Namanya orang jahil. Jahil apa zalim kan. Pokoknya gawe dia tu nak zalimi orang. Masih ya, kalau tidak zalimi orang tak puas hati dia. Ya, nauzubillah. Mudah-mudahan kita jadikan selalu menginginkan berbuat baik dan dapat melaksanakan. Kemudian dapat melaksanakannya dengan ikhlas. Masih panjang kita. Ada baru nak berniat, kemudian belum mampu ngerjakan. Ada yang dapat ngerjakannya tidak ikhlas, enggak. Nah kita nak tuntas paket, mulai dari awalnya sampai ngerjakannya sampai ikhlas. Dan semuanya anugerah Tuhan. Kalau Allah dah jadikan kita ni buat baik dengan ikhlas, amal kita habaan mansur, debu yang berterbangan. Beda. Ya, manfaatnya tak ada. Tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ternyata kita ni berbuat bukan untuk Allah, tapi ada kepentingan lain. Nah, alhamdulillah. Ya, ketika beribadah, ternyata tujuannya, niatnya, ya, kepentingan untuk Allah itu namanya ibadahnya riya. Apa amal baik, tapi tujuannya bukan untuk Allah, itu adalah namanya ibadah riya, namanya orang munafik.
kita pahami. Nah, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan galau yang kita lakukan, niat baik kita, amal baik kita, kemudian ikhlas dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kita tidak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billahil azim. Maka mutu qabla an tamutu. Matilah kamu sebelum kamu dimatikan. Artinya apa? Bahwa kita ni tidak punya apa-apa. Kita ni sama dengan mati. Daya tidak ada, upaya tidak ada, kekuatan tidak ada, kemampuan tidak ada. Kalau yang ada ni apa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengklaim punya kita. Iko tenaga aku, iko kemampuanku, ini kehebatanku, ini kepandaianku. Kalau ya. Akhirnya apa? Itu jadi hijab, jadi dinding. Itulah yang jadi tirai kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita merasa kuat? Kita merasa hebat. Ya. Jadi siapa yang ingin kenal dengan Tuhan jangan jadi Tuhan. Ya, siapa yang ingin kenal dengan Tuhan jangan jadi Tuhan. Kita ni banyak merasa jadi Tuhan. Oke, aku begitu. Aku bisa, aku mampu, aku dapat, aku walhal kita itu pun datangnya dari Allah. Yang ngasih kemampuan siapa? Allah. Yang ngasih kita kemampuan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pemberian Tuhan. Itu tadi wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal af'ida. Allah jadikan kamu bisa melihat, bisa mendengar. Kalau Allah tarik kan tidak bisa masuk. Ya, tidak bisa masuk apa. Nah, inilah orang kenal diri itu adalah orang yang mutu qabla an tamutu. Atau judul dalam hakikat la haula wala quwata illa billahil azim. Kesadaran ini ketika dia tahu bahwa dia adalah milik Allah, kekuatan punya Allah, kemampuan milik Allah, ilmu milik Allah, semuanya milik Allah. Dia tahu bahwa ini bukan punya dia, ini adalah punya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tahu ini milik Allah, kapan dia ingat diri dia? Tidak ada lagi. Ada kita diadakan, hidup kita dihidupkan, besar kita dibesarkan. Semuanya datang dari Allah. Mati mutu qabla an tamutu. Matilah kamu sebelum kamu ya dimatikan. Ya dari kita sadar bahwa kita tidak punya apa-apa. Kita bukan siapa-siapanya, kita tidak ada apa-apanya, dan kita bukan apa-apanya. Kesadaran kita. Ya. Kemudian ketiga apa? Adalah panak namanya. Kalau panak ini memang betul-betul sirna. Panak billah. Ya, panak. Ya, panak ini artinya kita sudah tiada. Ini kelas yang tertinggi kita. Ya, orang sudah panak. Artinya dia sudah tiada. Dia sudah hancur. Ya, dia tidak lagi melihat dirinya. Ya, dia tidak bisa melihat diri, dia sudah fana karena semuanya langsung ke Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu di dalam kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Ini fana. Fana pun sebenarnya tidak bisa disebutkan. Orang sudah tiada, sudah sirna. Ya. Bahwa kalau-galaunya adalah dalam kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apapun yang dia lihat semuanya adalah milik Allah dalam dirinya maupun di luar dirinya. Ya, nanti dia akan melihat semuanya. Jadi apa memandang syuhudul wahdah fil kasrah atau dia akan syuhudul kasrah fil wahdah. Nengok satu terhadap yang banyak atau yang banyak terhadap yang satu. Galanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia panak melihat. Nah, artinya ketika sudah panak tentunya dia sangat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah arif billah. Jadi kata Syekh Al-Banjari, tiga perkara inilah ya, apabila dilakukan dia mengenal dirinya, maka dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah mengenal Allah, tahu kalau bahwa dia tidak punya apa-apa, dia tidak akan pernah ingat dirinya. Nah, selagi kita diingat diri kita, merasa diri kita, itulah tanda kita dia belum sampai kepada Allah. Mudah-mudahan kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ya ini orang ingin mengenal diri. Jadi siapa kenal diri maka akan kenal Tuhan. Siapa kenal Tuhan maka dia lupa akan diri. Dan seorang ilahnya dikatakan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW pertama sekali diajarkannya adalah tauhid. Nah, bawa tauhid apa? La ilaha illallah. Itu bukan Tuhan. Yang dibawa oleh Rasulullah, yang disampaikan Rasulullah sampai Rasulullah meninggal. Jadi sampai tauhid supaya kita ini betul-betul menghambakan diri kepada Allah, menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita la ilaha illallah, tiada Tuhan hanyalah Allah. Sampai ke tahapan la mawjud bihaqi illallah. Tak ada yang ada ni hakikat yang sebenarnya malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada ni namanya ada majazi, yang ada hakiki ya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang menggerakkan kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah, tidak ada yang menyehatkan hanya Allah, tidak ada yang rezeki hanya Allah. Nah, jadi macam mana Allahnya? Ya tengoklah asma Allah yang 99. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Allah nak memperkenalkan diri yang maha baik, yang maha penyayang, Tuhan Allah, yang maha memberi rezeki, segala galanya, perkasa yang agung. Allah memperkenal saking banyak nama-nama. Supaya apa? Supaya mudah dikenal. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tauhid ini Rasulullah. Nah, kita hikmah kita dilahirkan di dunia adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita di dunia ini dalam ini adalah baru destinasi awal. Kita akan sampai kepada destinasi berikutnya. Masih panjang lagi. Kita dari alam ruh di alam rahim ya, itu umumnya 9 bulan. Ya umumnya ya, 90 hari ya. Kemudian ada yang lama, masih begitu 4 tahun dalam kandungan ya, 4 tahun dia ya. Nah itu keseluruhan ya, dalam sahabat 4 tahun dalam kandungan ya. Kalau kini ke 4 tahun itu masuk viral apa usia kandungnya 4 tahun gitu kan, keluar terjanggut gitu kan. Itu jadi kan ya terakhir. Kemudian kita menempuh hidup sekali dalam dunia. Apakah ini perjalanan terakhir kita? Belum, masih panjang. Nanti kita akan terus berjalan. Kita akan musafir, berjalan nanti alam barzah. Alam barzah ini lama. Bayangkan kiamat kalau sudah. Ya, takutnya apa? Alam barzah itu menjadi lubang lebih lama. Ya. Kalau jadi taman surga enak. Nah, baru nanti yaumul ba'ats bangkitkan lagi. Dari yaumul mahsyar sampailah nanti pada akhirnya kita di mana Allah takkan surga atau neraka. Timbul satu pertanyaan. Dibuat satu analogi lagi. Kita sedang duduk di teras. Sedang duduk di teras nyantai di kursi. Tiba-tiba ada orang lewat. Ya, kemudian dekat kita duduk. Ya, duduk aja. Kita ya. Akhirnya nak tanya kita kan. Nak tanya. Basnya siko wah sebelah. Agak tua orang ini. Wah, dari mana? Tak tahu. Ditanya dari mana? Tak tahu. Sudah itu nak ke mana? Tak tahu juga dia. Tak tahu juga. Kemudian ditanya lagi, wah kau nak apa? Tak tahu juga dia. Berarti orang kau apa tanya kalau ditanya tak tahu kalau ah sikut. Kita ditanya pula, kita ditanya, hei Salahuddin kau dari mana? Entah. Sudah itu tanya pula, di dunia kau nak apa? Tak kau tahu dia. Nanti kau balik ke mana? Tak tahu juga. Nanti dikuang lah gitu. Dikuang lah kan. Tak tahu juga. Di dunia kau nak apa? Tak tahu dia. Walah Allah kata kan,
Kami jadikan diri untuk menghambakan diri kepada Allah. Kenapa? Untuk menjadi bekal akhir. Nanti nak kemana tidak tahu dia. Walau perjalanan masih banyak. Takut dia jangan-jangan akal kita ni belum ada. Jadi ngigau lagi di dunia. Lagi ngigau, ngayau lagi dunia sendiri. Ketika ditanya dari mana dia tahu. Kemudian nak apa dia tahu. Kemudian ditanya nak kemana dia tahu juga. Jadi kita ni datangnya dari Allah. Di dunia ni ada untuk menghambakan diri kepada Allah. Kita pun nak balik kepada Allah. Apa sadar namanya. Nah, berarti kita lagi berhadapan orang tak sadar. Kenapa nampak gawe ya? Seakan-akan dia tak mana-mana. Kita tanya tahu dari mana. Tak ada kan. Nak ngapo tak tahu boleh. Nak ke mana tak tahu juga. Ya, jadi dalam keadaan lagi bingung dan linglung. Nah, mudah-mudahan kita ni karena kita datang dari Allah, di dunia ini menghambakan diri kepada Allah, kita pun balik kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kita balik kepada Allah nanti. Jadi diri kita menjadi jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa diri-diri yang tenang. Irji, balik. Allah mengajarkan balik. Irji'i ila rabbiki, balik kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Ya. Radiyatan mardiyah. Ya. Engkau redha dan diridhoi. Engkau suka disukai. Engkau senang dan disenangi. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah dalam golongan hamba-Ku. Ya, kumpulah beserta hamba-hamba-Ku. Bersama-sama dengan hamba-hamba-Ku, orang-orang saleh, para nabi-nabi, para wali-wali, kemudian orang-orang yang siddiq, para syuhada, orang-orang yang bertauhid. Masuk dalam kumpulan itu. Jangan kita masuk dalam beribadah kata Allah nanti. Ya, fadkhuli ya fi aduwi, masuk dalam golongan musuh-musuh. Fir'aun, Qarun nanti kan, Abu Jahal, Abu Lahab, alhamdulillah. Wadkhuli jannati, masuk dalam surga. Nah, alangkah indahnya ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ajaknya masuk bersama orang-orang soleh, orang hamba-hambanya, dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita ya Allah berikan taufik dan hidayah, bahwa hidup kita ni kita niatkan, kita azamkan, kita tekadkan adalah untuk beribadah kepada Allah. Beribadah macam mana? Kita jangan mensempitkan makna ibadah. Jangan kita beranggap ibadah itu cuma di masjid, baca Quran, udah berzikir. Ibadah itu maknanya luas. Dan semua kehidupan ini adalah lapangan beribadah. Tenaga kita jadikan untuk ibadah. Pikiran kita jadikan untuk ibadah. Harta kita bisa juga untuk ibadah. Ya, apa semua bisa menjadi lapangan ibadah luas. Bermanfaat untuk orang lain. Ya, bermanfaat untuk orang lain apapun, berfaedah, bermanfaat, berguna untuk orang lain. Apapun profesi kita. Jadi pedagang itu ibadah. Kan udah ketik pedagang orang mencari mana? Nah, pedagang itu ibadah. Jadi apa niatnya? Memudahkan orang lain untuk mendapatkan barang supaya dia menjadi ringan dan mudah. Ibadah jadi. Cuma kalau kita tidak dagang, ya, nak beli baju dah beli baju, nak buat dewek dah buka. Nah, kan? Nak beli beras, untuk ada pedagang jual beras. Nak bertanam dewek itu pun ketik. Nah, kan? Itu ibadah jadinya. Tapi niatnya untuk memudahkan orang Islam. Tapi pedagang tak boleh nipu, kalau nipu baru jadi maksiat. Yang lurus belah, yang jujur ya kan, ibadah jadinya. Jadi seorang pekerja ibadah juga, jadi petani ibadah juga, peternak ibadah juga, profesi apa? Jadi dokter ibadah juga. Itu lebih hebat, lebih besar pahalanya. Kenapa? Meringankan beban orang lain. Nah, dulu je sakit, kita obatnya sehat. Sakit suku hati dibagi duit gitu. Nah kan, sakit suku hati.
Nah, kan? Kita minta dah, kan? Kalau dokter duit, kan? Tapi kita bukan. Nah, kan senang hati dia kan. Kenapa? Ya, maka Ibnu Sina itu atau ulama mengatakan ibadah yang penting itu adalah meringankan beban orang lain. Itu ibadah yang penting. Ya. Nah, banyak. Ya, itu ibadah penting. Kalau masih berzikir belum, kenapa? Itu penting dari dewa. Ya. Ibadah penting itu ibadah sosial. Ibadah sosial. Itu ibadah penting. Maka dikatakan idza mata ibnu adam inqata amalu illa min salasin jariyah ya au ilmun yantafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Apabila meninggal anak cuaca maka putus kalau amal, kecuali tiga perkara. Walaupun dia mati, dia rasa meninggal dalam kubur terus mengalir. Apa? Sedekah jariah. Itu ibadah sosial. Sedekah apa? Bisa dengan tenaga, bisa dengan duit. Dulu kan ada tenaga kita dah jadi masjid. Itu kamu butuh tukang. Ternyata tukang kita dibayar. Tidaklah, aku nak sedekah. Nah, aku nak sedekah. Dah laku duit kita. Jadi dia mengerjojo. Belakang itu jariahnya tukang itu. Ya, maka adanya masjid. Jadi orang sembahyang situ, baca Quran situ, menjadi teruslah dia meninggal ngalir berpahala. Mungkin sebut jariah. Jariah itu tidak putus-putus. Ada orang dengan pemikiran. Dia menyumbang pemikir, dikumpulkan orang, kemudian dia memperbaiki mindset pemikir orang. Tauhid seperti apa? Akhirnya orang itu menjadi cerdas. Orang itu menjadi pola pikir yang baik. Tidak ada beku lagi pemikiran, tidak jumun lagi, tidak kolot lagi. Sebab itu orang jadi maju. Terus mengalir. Walaupun dia meninggal, dia sudah sedekah pemikiran. Macam-macam. Jadi maknanya sangat luas. Nah, jadi bahwa kita hidup di dunia itu ibadah. Ya, jadi walaupun tak mati, ibadahnya tetap mati. Nah, jadi ya, ini adalah hikmah penciptaan kita menghamba kepada Allah. Dan ibadah apa? Luas. Ya, jangan kita terpancing dia tu hatinya ibadah masjid terus tahu. Ya. Apa jadi masjid apa lagi penting? Dia masjid penting. Apa mungkin di rumah tangga lagi ribut, lagi banyak hal. Masjid ya, atau kita etika, bukan lari ke diri. Ya. Apa menghindari masalah? Cuma alhamdulillah lari ke masjid kan. Belum tentu gitu. Itu kan banyak hal itu kan. Nah, jadi ya kita terus harta bahwa hakikat hidup ini adalah untuk menghambakan diri kepada Allah. Jangan usia kita nanti sudah dijanjikan Tuhan berapa tahun, ada 60 tahun, ada 70 tahun, 80 tahun, tapi kita gunakan sia-sia. Ikut yang takutnya. Pas lah mati, pengen balik hidup. Ada orang mati balik hidup. Kita memang tak pernah kan. Ya bercakap gitu kan. Tapi Allah kasih tahu. Walau tara idzil mu'minuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kata Allah, kalau kamu nengok dulu orang dunia dia lalai, dia leko pada beribadah, buat kejahatan, buat keburukan. Ya. Mereka tu macam-macam kepala, ngempang-ngempang kepala, nyesal. Kemudian apa mereka mengulung mukit? Rabbana wa kami absarna wa sami'na, kami lah nengok, kami tanganin, kami dengar. Farji'na, balikkan kami ya Allah. Minta itu balik. Ya. Nak apa kata Tuhan? Nak balik. Dulu dah dikasih umur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, sampai rambut kau lah putih, sampai badan kau bungkuk, sampai apa kulit kau turun, sampai gigi ompong, sampai lama hidup ini. Dia dibagi minta balik. Nak apa Tuhan? Amal solihah ya Allah. Kami nak beramal soleh. Dulu ngapa? Dia beri selama-lama indah hidup 20 tahun, nanti dia nak balik. Ya Allah, ini kalau nak balik ya Allah. Sehari jadilah. Kalau sehari setengah hari, kalau tu 1 jam. Kalau tu izinkan kami Allah hidup kembali, kami nak mengucapkan la ilaha illallah. Cuma sekali mengucapkan jadilah. Kenapa maqala fi akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan di akhir kalamnya, di akhir hayatnya la ilaha illallah,
Cuma itu, dari mati kan lagi Allah, tapi sama Tuhan. Ya, walaupun cuma sedetik tidak izin. Nyesal. Kita sebelum nyesal, mumpung masih hidup, tak usia kita sehari 2 hari lagi. Kita tahu kan? Ya, tak sehari, tak 2 hari lagi. Wallahu a'lam. Yang jelas pasti mati. Karena kematian itu dia bukan nomor urut, tapi nomor cabut. Kalau berurut enak untuk dulu. Aman kan yang muda kan. Kalau nomor urut yang tua dulu maju, mati kan. Baru yang muda. Ternyata dia nomor cabut. Nomor cabutnya dia tentu. Nah, ini tengok yang muda. Kalau yang muda mati, apalagi yang tua. Nah, kalau yang muda mati, apalagi yang tua kan. Kita tahu berapa hari yang itu lagi kan. Bisa jadi 1000 hari. Kalau 1000 hari panjang kan dia. Nanti masih tahun-tahun, bisa 3 tahun nih, wallahu a'lam. Ya bisa jadi hari ini, wallahu a'lam. Karena apa? Itu bukan punya kita juga. Ya, kematian pun milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu. Cuma kita memaksimalkan di sisa-sisa umur kita ini, kita ingin terus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang bisa dibuat, apa yang dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan kita. Tuhan tidak maksa dah. Kau harus sembahyang siang malam dah. Ya, ada waktu ya, kira-kira kita siang malam berapa kali sembahyang? Cuma 5 kali kan, dah pula 24 jam dah kan. Kalau 24 jam kau nak kesana kau lah, aku tak jauh dah. Aku cuma ya mengerjakan yang sudah ditentukan. Artinya beribadah semasa-masa. Dan itu langsung ya dah dapat 10 kali sekali. Ya, itu kata Allah. Yang penting kamu berbuat baik sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kondisi. Ya tidak mesti gitu. Aku sholat di masjid dari subuh tak bisa. Tidak pula. Atau aku sholat nih dari malam dari subuh sampai subuh pula. Ya Allah capeknya. Jadi kau capek siapa tahu? Aku cuma wajib bisa. Aku udah gitu kalau capek kantuk. Yang kau capek siapa? Aku cuma wajib kan bisa. Sudah itu subuh kan semua sudah dapat. Nanti kita kesiangan yang subuh ya Allah aku ini apa dah subuh apa semalam begadang zikir baca yasin 1 kali yang nyuruh baca yasin siapa? Nah jadi kita isilah ibadah hidup ini dengan ibadah. Kita banyak yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah. Kemudian sisa-sisa umur kita ini dapat mendapat kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan kita terima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan keluarga kita sudah meninggal, mungkin mak ayah kita, nyai bibi kita, datuk segala macam kita, sanak famili kita yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah ampuni dosa. Allah terima ibadahnya. Allah jadikan kubur mereka menjadi taman dari taman surga. Benar-benar kita akan kumpul di akhirat nanti beserta orang-orang soleh, keluarga-keluarga kita semuanya berkumpul dengan para nabi-nabi, para orang soleh, para siddiqin, para syuhada, wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi saya kira cukup atas kau ya. Dah terasa niat tadi nak sampai jam 9 ya kan. Ya saya minta maaf mungkin kelamuan ya kan. Nah, termasuk dalamnya ya ada kata-kata segala macamnya sengaja dan sengajanya. Ya maklum manusia biasa tidak luput daripada kesalahan kehilapan. Ya karena kita manusia tidak ada sempurna. Ya, untuk itu mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Ya, wallahu a'lam bishawab wa bi hidayatil alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.